Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Abi Umi, pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah, ketua yaitu Ibu Heni dan keluarga, serta jajaran pengurus wilayah Ibu Eva dan juga Ustazah Am, serta para kesepuhan, Nya, Bude, dan semuanya ibu-ibu yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan semuanya Allah jaga kesehatannya, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi pengajian mah nggak usah putus, ada saya nggak ada saya, siapapun ya pengajian terus saya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau ada banyak ya alhamdulillah, ada dikit jangan sampai nggak ngaji, ya minimal baca Yasin Fadilah atau baca Rotibul Hadad atau baca Yasin, tahlil, atau ibu-ibu bisa maulidan, ya ada materi sedikit mau siapa pengarahan, sosialisasi. Jadi intinya ngaji mah terus istiqomah, siapapun nanti yang bimbing istiqomah. Saya usahakan kalau tidak terlalu darurat hadir gitu. Mohon doanya ibu-ibu biar sehat walafiat, mudah-mudahan biar istiqomah juga, karena iya sesuai gangnya. Jadi siapapun yang ngaji aja, jangan sampai pakunya satu nggak ngaji semuanya putus gitu. Jadi kalau ngaji minimal ada paku yang jadi paku siapa di sini, harus ada yang standby. Siapapun orangnya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan lahir batin, hidup berkah dunia akhirat, amin. Ibu-ibu, kita akan bahas lagi hadis, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan masih tentang bab ikhlas. Nanti mungkin sedikit saya selingi dengan materi sholat sunnah ya, karena ibu-ibu sholat fardu sih udah pernah kita bahas waktu itu di kitab Safinatun Najah. Tapi yang namanya ibu-ibu banyak ya udah terlewat materi, tapi nggak tahu, lupa apa ingat apa gimana gitu. Apalagi ngajinya cuman jiping, ngaji kuping, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Hajinya cuman ngawal. Iya, apa sih daripada nggak ngaji, daripada diisi dengan yang tidak manfaat, lebih baik diisi yang manfaat gitu. Ya, sudah ada. Kita azan di maghrib, nanti kita berhenti. Kalau sekarang belum, kita lanjutkan. Jadi masih tentang babul ikhlas wa ihdharin niyat fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyah. Kita mengawali tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat karena Allah fi jamil a'mal, pada setiap amal perbuatan, wal aqwal perkataan, wal ahwal keadaan, al barizati wal khafiyah, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Bu, kalau materinya sih sebenarnya nggak usah berbelit-belit. Coba bisa nggak kita menata niat kita hanya untuk lillah gitu, karena rute menuju Allah itu Google Maps-nya rutenya banyak. Ada yang pakai rutenya ibadah sungguh-sungguh, sholat, zikir, ada yang nolong orang, ada yang pakai rute sedekah, ada yang pakai rute, ya rutenya banyak dengan riyadhah, ada yang pakai rute dengan zuhud, sabar. Itu tahapan-tahapannya. Jadi
Jadi biasanya kalau orang udah sabar nanti naik lagi ke tingkat selanjutnya harus syukur, naik lagi tingkat selanjutnya harus punya cinta dan sebagainya. Nah, tapi dari rute-rute itu ternyata banyak orang yang sudah rutenya benar tapi masih tersesat. Salah satunya tersesat karena nggak punya ikhlas, karena nggak punya hadirnya niat karena Allah Ta'ala. Jadi ada orang yang rajin ibadah tapi hatinya nggak ikhlas sama Allah, maka tersesat juga. Ada orang yang dia kelihatannya banyak amal baiknya tapi ternyata dia belum bisa menata hatinya karena Allah, ya tersesat juga, susah nyampainya gitu maksudnya. Jadi paling enggak kita amal ya baik, kita sambil menata niat kita, sambil menata hati kita. Karena kalau ibu orang yang cerdas, ibu pasti akan pilih sesuatu yang abadi, pilih sesuatu yang tidak, investasinya itu tidak hanya sementara, tapi investasinya yang jangka panjang. Udah adzan di masjid ya? Oh, belum. Kalau kita hanya pilih investasi, hanya pengen disukain manusia, itu udah pasti investasinya jangka pendek. Dan udah pasti hati manusia itu akan selalu berubah. Kadang suka, kadang enggak, kadang suka, kadang enggak. Maka kita pilih investasi jangka panjang. Enggak penting sih manusia suka apa enggak. Yang penting kita melakukan hal yang terbaik, kita pengen Allah ridho sama kita. Ya, kita mulai hadisnya kalau tidak salah kemarin sampai ini, hadis keempat. Berhenti dulu apa lanjut, Bu? Ini azannya sampai mana sih? Bukan masjid kita, masjid belakang. Udah. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna itu kami bersama, pada saat itu kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, siapa? Itu Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia bersama Rasulullah fi ghazatin, pada peperangan. Faqala, maka berkata, kalau adzan bilangin aja, Bu. Sudah ya? Gak fokus saya. Udah ini dulu. Tunggu dulu. Ibu ya, boleh sambil dimakanin. Ya, sambil minum. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ini Abi Abdillah atau Abi Abdullah Jabir bin Abdillah sedang bersama Nabi di dalam peperangan. Maka kata Nabi apa? Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, larijalan, ada orang-orang, masirtum, masiron, yang tidak dapat menempuh perjalanan. Jadi si Abu Abdillah ini lagi sedang bersama dengan Nabi, membersamai Nabi perang. Tapi kata Nabi, di Madinah nih ada orang-orang yang dia tidak dapat ngikut perang, yang dia tidak dapat masirtum masiron, dia tidak dapat menempuh perjalanan, maksudnya buat perang.
wala qata'tum wadiyan, dan tidak dapat melintasi lembah. Artinya dia nggak mampu tuh. Illa kecuali kanu ma'akum hasabahumul marad, kecuali adanya dia itu bersama kalian. Kenapa? Tertahan mereka oleh sakit. Jadi si Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ini sedang ikut perang. Tapi ketika itu Nabi bilang di Madinah ada orang-orang yang dia tidak dapat menempuh perjalanan, dia tidak dapat melintasi lembah, atau dia tidak dapat ikut perang bersama kita. Kenapa? Karena dia tertahan oleh sakit. Misalnya gini, Bu, ibu mau ikut berjihad tapi tertahan karena sakit gitu, padahal mah hati niatnya pengen banget. Atau ada misalnya kalau sekarang jihadnya jihad nafsu ya, atau jihad untuk belajar. Ada orang pengen mondok tapi pengen banget, udah niat tuh pengen mondok, tapi ketahan karena keuangan gitu. Tapi dia niatnya kuat banget pengen mondok. Kayak misalnya Umi pengen mondok tapi ketahan karena ayahnya meninggal sehingga nggak bisa untuk mondok kan, karena keuangan. Maka wafi riwayatin, dan di dalam riwayat illa kecuali syarikukum fil ajri, itu yang tadi nggak bisa ikut itu dia bersekutu di dalam pahala. Artinya apa? Dia nggak ikut perang tapi ternyata dia dapat pahala perang gitu. Dia nggak ikut menuntut ilmu tapi niatnya untuk menuntut ilmu yang kuat karena dia sakit misalnya. Ibu malam Sabtu udah pengen banget ngaji nih, tapi ternyata ya Allah nggak bisa ninggalin anak sakit, atau nggak bisa ninggalin suami karena sakit, padahal ibu udah niat mau ngaji. Maka ibu di rumah ngurusin suami karena niat ibu pengen ngaji tadi, disambut oleh Allah, ibu dapat pahalanya seperti orang yang ngaji gitu. Jadi itu nggak ada perbuatannya belum, hanya baru niat, tapi Allah sudah kasih pahalanya. Misalnya Teh Tini mau ngaji, misalnya abangnya nangis, nggak mau ditinggal, nggak mau diajak ngaji, tapi udah niat banget nih, kuat banget pengen ngaji, maka sama aja ngurusin anak juga bagian daripada pahala gitu. Karena tapi ibu tadi niatnya mau ngaji gitu, karena ada sesuatu hal yang mendesak, uzur tidak dapat ngaji, misalnya anak sakit, suami sakit sehingga ibu harus ngurusin, maka ibu tetap dapat pahalanya. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk. Diriwayatkan nih riwayat dari Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata raja'na, kami kembali min ghazwati Tabuk, daripada perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini si Anas sahabat-sahabat Nabi habis pulang daripada perang Tabuk bersama Nabi. Faqala nih Nabi berkata, inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana hasabahumul uzur. Jadi ada dalam riwayat lain tuh tadi perangnya adalah perang Tabuk. Pada saat pulang perang Tabuk Nabi ngomongnya gitu. Jadi dalam riwayat beda-beda. Yang meriwayatkan Muslim, riwayat Muslim tadi sedang perang, Nabi jelasin. Kalau riwayat Imam Bukhari itu setelah pulang atau kembali daripada perang Tabuk. Waqala, maka Nabi bersabda, inna aqwaman khalafna, sesungguhnya kaum-kaum di belakang kami, bil Madinah, di Madinah tuh yang tadi gak ikut, masalakna,
tidak dapat menempuh syi'ban, lorong, wala wadiyan, dan lembah. Jadi Bu, orang dulu kalau mau perang tuh biasanya ngelewatin lembah-lembah, karena di Madinah ataupun di Mekah itu banyak lembah. Lembah itu gunung, tapi gunung yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ibu pernah umroh, itu kan masih banyak gunungnya tuh. Lihat kalau di jalan tuh lihat kanan kiri kan padang pasir, gunungnya batu-batuan kan. Nah, itu kalau yang kecil-kecil namanya lembah. Itu kalau orang perang tuh jalan tuh ngelewatin gunung-gunung, lembah-lembah, lorong-lorong tuh. Itu Masya Allah perjuangannya Bu. Bahkan kalau kehabisan air di padang pasir bisa meninggal juga. Kalau kita enak di sini, udah banyak warung gitu kan. Sekalipun nggak banyak warung, kalau Indonesia tuh katanya tanah surga ya, banyak tumbuhannya, enak. Nggak bawa bekal, orang dulu di Indonesia tuh banyak tinggal pohon-pohon tuh dimakan, daun-daunan apa. Kalau orang Arab makan apa? Padang pasir. Udah kalau ada badainya badai pasir. Iya. Suka banyak tuh yang meninggal di situ. Bahkan kemarin kalau nggak salah ya, haji kemarin apa kemarinnya lagi, ada waktu masih ada haji Puroda kalau nggak salah itu, tahun kemarinnya lagi ya. Pejabat pemerintahan tuh nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk, akhirnya nekat lewat padang pasir, mau wukuf di Arafah gitu. Haji nggak bisa masuk wukuf di Arafah. Makanya sekarang haji Puroda tuh udah nggak boleh karena ilegal. Yang daftar langsung berangkat, mahal. Tapi ini nggak bisa masuk nih karena banyak kan travel yang pakai visanya bukan visa haji, tapi visa ziarah wisata. Kalau visa ziarah wisata kan nggak bisa masuk ke padang Arafah. Maka nih dia lewat padang pasir, akhirnya sampai meninggal Bu. Sampai meninggal. Saya lupa tuh siapa ya, pejabat mana gitu. Tapi masuk berita itu orang Indonesia, orang mana ya, Sukabumi atau mana tuh? Dia maksain, ya saking semangatnya gitu, ya saking semangatnya. Tapi ya wallahualam sih meninggalnya karena apa, kata sih melewati padang pasir gitu. Saking pengen ke Arafah lewat belakang gitu, karena dijaga ketat kan. Tapi wallahualam. Tapi artinya apa? Artinya segitunya gitu perjuangannya baginda Rasul tuh ketika mau perang. Jadi ada yang nggak bisa ikut illa wahum ma'ana, kecuali dia itu, tapi dia itu seakan-akan nih bersama kami nih. Atau ini kalau diartikan illa, kecuali wahum, mereka ma'ana bersama kami, hasabahumul udhra. Harusnya sih mereka sama kami, tapi mereka hasabahumul udhra, tertahan karena uzur. Nah maka tadi pahalanya sama seperti apa yang diniatkan. Tapi bukan berarti ibu sholat niat aja lah gitu ya, ntar nggak usah. Ya itu salah juga, nggak ada uzur, nggak ada apa, niat tapi nggak sholat, salah. Jangan sampai diprovokatori udah yang penting niat, nggak begitu. Karena apa? Karena di sini ya fi jamil amal, pada setiap perbuatan, akwal, perkataan, ahwal, keadaan. Artinya innamal a'malu binniyat, niat itu muqtaronan bi fi'li, berbarengan dengan pekerjaan. Adapun ketika dia nggak bisa berbarengan dengan pekerjaan karena uzur, maka Allah nilai sebagai pahala seperti apa yang diniatkannya. Jadi ini banyak banget sih sebenarnya. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ini saya mau bahas sholat sunnah dulu biar ibu tahu gitu. Oh sholat apa aja sih kita? Kan nggak taunya sholat wajib doang kan? Taunya sholat wajib doang nih. Kalau udah belajar kan udah tahu ilmunya, insya Allah gitu dikerjain. Ya sebisa sedikit lah.
Karena ibu udah senja, ditambah lagi jangan hanya wajibnya gitu, tapi sunnahnya juga kalau bisa. Jadi kenapa harus ada sunnah gitu? Sunnah itu nanti sebagai tambelan, sebagai penyempurna daripada yang fardu. Kalau ibu sholat wajib menggugurkan kewajiban, perintahnya Allah, itu haknya Allah. Tapi kalau ibu tambah dengan sunnah, itu tanda ibu cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah. Jadi tanda cinta itu bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi menjalankan juga apa yang dicintainya, yaitu sholat sunnah. Kenapa sih kita harus sholat gitu ya? Sholat itu apa sih? Nanti pengertian sholat itu kan banyak. Kalau secara bahasa ad-doa, sholat itu adalah doa. Doa itu apa sih? Doa itu ya permintaan dari bawah, dari hambanya kepada penciptanya. Nanti walaupun secara fikih sholat itu nanti secara istilah ya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi ada makna yang lebih penting lagi di balik itu, bukan hanya sekedar fikih. Tapi ternyata sholat itu ibu merupakan media atau penghubung antara hamba dengan Tuhannya yang paling intens. Misalnya gini dah, ibu gak bisa lihat wajahnya suami, gak bisa lihat wajahnya anak. Kira-kira dengan adanya media ibu telepon, ibu gak bisa lihat wajah orang tua ibu yang di kampung. Boleh. Iya, kalau santri baru boleh dulu aja nonton TV. Iya, biar nggak ingat orang tuanya dulu yang di rumah. Ada hiburan. Iya, ada hiburan. Karena kalau masih baru tuh masih banyak yang nangis. Kaget juga. Kalau banyak kegiatan tuh capek apa, kalau nonton TV seneng mereka. Jadi biarin. Yang penting jam 10 udah tidur. Lanjut. Jadi sholat itu ternyata media penghubung paling intens antara hamba dengan sang penciptanya. Kalau ibu nggak bisa lihat muka orang tua yang berada di kampung, ada medianya tuh, HP. Kira-kira bisa jadi mendekatkan nggak? Seakan-akan dekat nggak, Bu? Ya. Bisa. Nah, media itu, kenapa kita perlu media? Karena kita nggak bisa lihat langsung Allah. Maka kita perlu media. Bagaimana kita berdialog dengan Allah? Salah satunya dengan sholat. Jadi sholat ini makanya bisa menjadi rute ibu untuk tambah dekat dengan Allah. Kalau sholatnya benar, kalau niatnya benar, maka orang yang paling bahagia itu bukan umurnya, tapi orang yang paling bahagia itu dia orang yang bisa merasakan sholatnya itu untuk tambah dekat kepada Allah. Kalau dia bisa merasakan sholat itu tambah dekat kepada Allah, saya yakin ibu hidupnya pasti kalau gak jauh-jauh dari Allah, Bu, ibu gak jauh-jauh dari orang tua. Kalau mau orang tua ya, ibaratnya pasti akan ditolong gitu kan. Apalagi Allah, Tuhan kita. Balik lagi, jadi dekat sama orang tua aja enak tuh, gak perlu dimintai tolong, orang tua udah ngerti. Apalagi Allah yang sayangnya melebihi orang tua kita, melebihi diri kita sendiri. Jadi salah satu media yang paling intens antara hamba dengan sang penciptanya adalah sholat. Kalau kurang dekat tambahin sujudnya gitu ya. Kalau merasa jauh dari Allah tambahin sujudnya, lamain sujudnya. Ibu banyak harta duniawi percuma kalau nggak dekat dengan Allah. Ibu punya laki-laki suami yang ganteng percuma juga kalau nggak dekat sama Allah. Ibu punya anak-anak yang Masya Allah cantik
tampan, rupawan, tapi kalau nggak dekat sama Allah kan juga nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya itu apa? Hanya menikmati fisiknya aja, menikmati uangnya aja, tapi nggak ada rasa hati kebahagiaan, itu nggak ada. Jadi dekat dengan Allah itu menambah daripada kesempurnaan bahagia dunia dan akhirat. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah biasanya dia nggak kekurangan, Bu. Kalau ibu lihat sekarang orang yang kekurangan, saya yakin ya itu hanya dari kasat mata saja. Sebenarnya hakikatnya orang yang dekat dengan Allah itu dia nggak kekurangan. Kalau kita lihat misalnya, kenapa baginda Rasulullah jadi Sayyidul Mursalin? Kekurangan nggak baginda? Kalau kita lihat dari secara fisiknya, baginda Rasul tuh nggak ada kekurangannya. Baginda Rasul tuh suaminya Sayyidah Khadijah orang kaya. Mau beli apa sih ibaratnya bisa gitu. Kalau kita lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu perkarangannya udah orang kaya, itu di kampungnya paling kaya. Tapi dia jadi Sayyidul Aulia, pemimpinnya para waliullah. Ternyata orang-orang yang dekat sama Allah tuh sebenarnya nggak kekurangan gitu. Kalaupun kekurangan mungkin secara ibu hanya melihat secara kasat mata saja, atau hanya merasa kayaknya aku dekat deh sama Allah, padahal nggak dekat gitu kan. Merasa alim, merasa dia yang paling dekat dengan Tuhannya, padahal sebenarnya belum gitu. Karena orang yang sudah dekat sama Allah tuh biasanya dia nggak pernah ngeluh. Jadi kalau mau dekat sama Allah salah satunya dengan sholat. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholah. Wa'lamu, ketahuilah, anna khairu a'malikum, sebaik-baiknya, bahwa sebaik-baiknya amal-amal kalian yaitu as-sholah, yaitu sholat. Ada orang begini misalnya, saya emang nggak usah sholat, yang penting baik sama orang. Salah juga, Bu. Ada yang kayak gitu, misalnya nggak usah sholat lah, yang penting baik sama orang. Padahal kita di Al-Quran petunjuknya kita harus wa'aqimus sholat, harus sholat. Mungkin baik sama orang secara kasat mata, tapi kita nggak tahu hatinya, kita nggak tahu dia bagaimana. Biasanya kalau hubungan sama Allahnya kurang baik, maka hubungan sama manusia pun kurang baik, biasanya seperti itu. Maka ya baik sama orang harus, sholat juga harus gitu. Minimal sholat fardu, kalau bisa ditambah lagi sholat sunnah. Nanti sunnah itu bisa diartikan, bisa kata lainnya al-mandub, al-mustahab, an-naflu. Jadi artinya sunnah itu apa? Al-mandub, al-mustahab, bertambah. Bertambah biasanya kalau yang bertambah itu namanya berkah, Bu. Ibu pengen dicukupi sama Allah, sholatlah wajib. Tapi kalau ibu pengen tambah, ditambahin sama Allah, tambah berkah, tambah lagi sholat sunnahnya. Kadang-kadang kan manusia gitu, hitung-hitungan sama Allah. Seibadahnya udah sholat sunnah, ya Allah aku pengen sholat, aku sudah sholat wajib, ini pengen duha tapi kayain aku ya Allah, gitu kan. Pengennya biasanya manusia gitu, hitung-hitungan sama Allah biasanya. Seharusnya gimana? Ya sholat aja, nanti Allah yang akan tambahkan. Aku sholat karenamu, maka ya Allah jangan lepaskan aku walaupun sekejap apapun. Tolong aku, hidup matiku, pokoknya urusanmu ya Allah, semua urusanku kelarkan olehmu. Sebenarnya gitu aja. Kalau ibu udah keyakinannya udah kuat sama Allah, insya Allah, Bu, insya Allah. Saya juga masih belajar, makanya kita sama-sama belajar. Jadi saya belajar banyak dari Abi. Abi tuh kalau udah yakin, pokoknya keyakinannya nggak bisa digoyahkan. Udah, Neng Intan sekolah aja sampai selesai gitu ya. Tapi nanti ini kan banyak kita alasan. Udah, kalau Abi udah yakin,
yakin, ya udah kita yakin. Insya Allah ternyata benar juga bisa. Oh bisa juga, nggak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha, mau berikhtiar, mau menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita mau berpikir bisa nggak ya kita seperti orang-orang soleh yang dahulu gitu. Bisa aja sih kalau kita mau usaha. Kadang usahanya kita itu udah malas duluan, udah nafsunya udah aduh males gitu. Enakan juga tidur gitu kan, enakan juga pegang HP, enakan juga santai-santai. Tapi kan sebenarnya kalau mau usaha tuh Allah sambut usahanya. Nah, sholat itu nanti kalau sholat sunnah ada dua, Bu. Ada sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Jadi pertama ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dalam pelaksanaannya. Jadi itu ciri sholat sunnah. Pokoknya ada dua. Ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Justru ibu sholat sunnah tidak dianjurkan untuk berjamaah, jadi baiknya sendiri gitu. Ada juga sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, berarti dianjurkan untuk berjamaah, baiknya bareng-bareng. Ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, contohnya sholat rawatib. Rawatib itu secara bahasa ngiring, tahu ngiring. Sholat rawatib itu ngiringin sholat fardu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nanti ada sholat rawatib punya dalil nih. Hadis riwayat Tirmizi, man shalla fi yaumin wa lailatin fintai asyrata rakaatan. Man shalla, barang siapa yang sholat fi yaumin pada satu hari, wa lailatin dan satu malam, seharian penuh tuh Bu. Sintai asyarata rakaatan, 12 rakaat. Jadi sehari semalam dia sholat rawatib 12 rakaat. Bunia lahu baitun fil jannah. Bunia dibangunkan lahu baginya baitun rumah fil jannah, di dalam surga. Jadi kalau ibu dawamkan sholat rawatib 12 rakaat dalam satu hari satu malam, ibu udah punya investasi rumah di surga. Kalau kita kan pengen investasi rumah ya, pengen punya rumah gitu kan. Di dunia aja kita pengen punya rumah Bu, padahal sementara kan pengen banget punya rumah biar tenang gitu kan, biar nggak bayar kontrakan, biar nggak, ya pengen di dunia juga punya rumah. Padahal rumah dunia tuh sementara, kita mati ya udah, kalau udah mati ya buat siapa? Ini buat anak, kita nggak merasakan lagi gitu. Kita mati ya udah buat ahli waris kita. Kita nggak bakal bawa itu juga, semua nggak dibawa. Itu sementara. Tapi kalau rumah di surga ternyata investasinya jangka panjang. Ibu nanti ya selama-lamanya gitu di akhirat tuh nggak bakal ibu mati lagi. Jadi ibu nanti dimatikan di dunia, namanya juga dunia. Ibu harus paham bahasa Arab dunia berasal dari kata dana, singkat. Dana itu bisa singkat, bisa hina, bisa rendah. Namanya juga dunia, ya singkat, kita semua bakalan pulang. Beda dengan akhir. Akhir itu nggak ada, udah paling akhir, nggak ada ujungnya lagi, udah paling akhir. Maka rumah di surga itu sebenarnya kita lebih perlu dua-duanya sih. Makanya fid dini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengennya dua-duanya, dunia enak, akhirat juga enak. Jangan sampai dunia enak, akhirat gak enak. Apalagi dua-duanya, dunia nggak enak, akhirat juga nggak enak. Aduh, udah sayang, apes. Dunia udah nggak enak, di akhirat juga nggak enak, jangan. Jadi kalau ibu pengen punya rumah di surga, ini jangan ditinggalin nih, 12 rakaat dalam sehari semalam. Kapan Neng 12 rakaatnya? Nanti banyak riwayatnya nih. Kalau dalam riwayat hadis riwayat At-Tirmizi, arba'an qabla zuhri, 4
4 rakaat sebelum zuhur. Kalau ibu belajar di Fathul Qorib ya, kalau nggak salah 4 rakaat sebelum zuhur itu tanpa tahiyat awal. Kalau kita sholat zuhur, sholat asar kan ada tahiyat awalnya 2 rakaat. Kalau ini arba'an qabla zuhri dalam kitab Fathul Qorib kalau nggak salah kitabnya. Kalau saya nggak salah ingat tuh kitab, pokoknya pernah ngaji lah. Itu 4 rakaat sebelum zuhur, nggak usah pakai tahiyat awal, langsung aja. Jadi rakaat kedua langsung bangun ke rakaat 3 sampai 4 baru salam. Jadi 1 salam. Arba'an qabla zuhri. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Jadi kalau bisa sholat zuhur sebelumnya sholat dulu qobliyah zuhur 4 rakaat, setelahnya ba'diyah 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Udah berapa tuh Bu? 4, 2, 2. Jadi 4, 2, 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Udah 10. Wa rak'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Yaitu berarti 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggal. Nanti dalam yang lain ada yang mengatakan 12 rakaat ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asyar. Jadi yang tadi zuhurnya qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, asarnya ditambah. Qobliyah asar 2 rakaat. Kalau yang mengatakan 12 rakaat ini tadi hadis riwayat Tirmizi, dia nggak ada qobliyah asarnya Bu, tapi adanya qobliyah zuhur 4 rakaat. Ini maksudnya yang apa? Yang muakkadah. Kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Jadi yang sunnah muakkadah tuh yang dikuatkan oleh Nabi nih 12 rakaat. Nabi itu nggak pernah ninggalin. Mungkin pernah ninggalin tapi jarang. Kalau ada uzur aja. Jadi kalau nggak ada uzur Nabi nggak ninggalin nih 12 rakaat. Nah kalau dalam hadis Tirmizi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi nanti dalam riwayat lain ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya di mana? Sebelum asar. Karena sesudah asar mah nggak ada ba'diyahnya. Yang nggak ada ba'diyah itu subuh sama asyar. Nanti dalam hadis dikatakan tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asyar. Jadi waktu yang dilarang untuk sholat itu waktu. Jadi kata Nabi apa? La sholata ba'da subhi hatta tatlu asyam, wa la sholata ba'da al-asri hatta taghrubu syam. Tidak ada sholat setelah subuh sehingga atau sampai matahari terbit. Jadi ibu kalau habis sholat subuh nggak boleh sholat lain. Kalau sholat tadi sholat tahajud atau sholat hajat nggak sempet nih udah kesubuhan, ntar aja habis subuh nggak boleh. Jadi habis sholat subuh nggak boleh ada sholat lagi, kecuali udah terbit matahari, namanya baru sholat isyraq atau sholat syuruk. Misalnya gini, ibu lihat di aplikasi sholat kan, ibu di HP kan ada aplikasinya kan. Kalau nggak ada boleh dah nanti lihat mataharinya. Misalnya hari ini subuh jam 4.45. Nah, ibu udah sholat subuh tuh, maka udah selesai nih sholat subuh jam 5. Ini jam 5 sampai jam 6 lewat 2 menit nggak boleh sholat lagi. Tapi justru nggak boleh sholat itu dia menjadi waktu yang baik untuk berdoa. Nah, setelah subuh itu waktu yang baik untuk berdoa. Makanya kalau ibu
Sholat subuh, ibu zikir, ibu doa sampai nunggu syuruk. Sambil nunggu syuruk, ibu pahalanya seperti haji dan umrah. Iya, nggak sholat padahal, tapi nunggu sampai matahari terbit. Matahari terbit jam 6 lewat 2 menit tuh isyraq atau syuruk. Ibu boleh nunggu 15 menit tuh, karena satu tombak dulu biasanya baru sholat isyraq. 15 menit satu tombak, matahari ujung satu tombak, ibu sholat syuruk. Kalau mau sekalian nunggu 15 menit lagi tuh. Misalnya jam 6 terbit, berarti kan jam 6 lewat 15 menit sholat isyraq, syuruk. Nanti jam setengah 7 boleh sholat duha. Matahari tinggi lagi sholat duha. Itu kalau ibu sampai sholat isyraq, itu udah dapat pahala haji dan umrah. Itu luar biasa. Tapi kan kadang-kadang ibu banyak kegiatan. Pagi mah banyak dipegang. Pegang. Ibadahnya lah, jangan itu aja. Banyak lah. Ibadahnya loh. Pokoknya ya kalau bisa ya zikirnya jangan ditinggal sih. Artinya ibu mau sambil masak ya udah sambil zikir boleh. Sambil zikir, sambil ya kalau bisa sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat, sholat 2 rakaat. So, niatnya gimana Neng? Ya, niat pakai bahasa Indonesia aja, nggak susah diajarin bahasa Arab juga nggak bakal hafal lagi. Niat aku sholat sunnah syuruk atau isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah 2 rakaat. Habis itu langsung kegiatan misalnya. Jam 6 lewat 2 boleh nggak Neng kalau sholatnya gak usah nunggu 15 menit gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau matahari udah terbit gitu. Tapi lebih baiknya di matahari di satu tombak, yaitu 15 menit setelah terbit baiknya. Nanti 15 menit setelah terbit sholat isyraq, nanti nunggu 15 menit lagi naik lagi tuh kita sholat duha. Kalau nenek-nenek yang udah nggak kerja tuh kan bisa di rumah, yang udah tinggal apa ibaratnya ya tinggal di rumah aja lah nggak ngapa-ngapain, nah bisa ini bisa diamalin. Kalau ibu masih ngurusin anak, masih kerja, ya udah ibu udah niat pengen banget sih sholat isyraq, nunggu pada subuh sampai sholat isyraq, tapi ya banyak kerjaan gitu ya. Ya udah kebagian sih pahalanya kalau niatnya bener mah Bu. Tapi kalau lagi libur, lagi senggang nggak apa-apa sambil. Masa jangan niat mulu setahun niat, 2 tahun niat, 3 tahun niat. Kapan jalanannya? Iya. Itu sholat rawatib. Jangan sampai ditinggal kalau bisa 12 rakaat. Kalau pengen rumah di surga gitu. Pengen, orang di dunia aja pengen, apalagi di surga. Iya. Itu sholat rawatib. Karena banyak fadilahnya, apalagi sholat sunnah fajar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala rakatil fajr. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, semua meriwayatkan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah berkata nih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi itu tidak pernah lebih perhatian dalam urusan sholat melebihi sholat sunnah fajar. Artinya apa? Oh, Nabi itu sebelum subuh udah wudu gitu, udah perhatian banget. Sholat sunnah qobliyah subuh tuh nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri 2 rakaat sholat fajar tuh, sholat sunnah qobliyah subuh, khairun lebih utama minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Bu, kalau ibu pengen dunia dan seisinya, kalau bisa sholat sunnah fajar qobliyah subuhnya jangan pernah ditinggal. Itu ternyata pahalanya nggak kehitung gitu lah ibaratnya. Kalau khairun minad dunya wa ma fiha berarti pahalanya nggak kehitung. Kita kan nggak bisa ngitung dunia sama seisinya kan.
gak kehitung. Saking banyaknya keberkahan di waktu itu, di waktu sholat subuh, saking banyaknya keberkahan di situ. Tapi kita itu kadang-kadang Bu ya, Masya Allah berat tuh. Kalau jadi santri mah gak berat. Saya yakin, saya pernah jadi santri 10 tahun, alhamdulillah sih. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah nih yang 12 rakaat ini gak pernah ditinggal. Kalau jadi santri, bahkan tahajud juga gak pernah ditinggal kalau lagi di pondok. Tapi kalau lagi di rumah, saya tidak yakin. Saya diri sendiri saya juga gak yakin. Ibu-ibu sih mudah-mudahan saya yakin ya. Kalau di pondok mah insya Allah. Tapi kalau udah yang namanya di rumah, udah liburan, itu santri juga begitu sama. Banyak gangguan di rumah. Iya. Padahal harusnya rumah juga jadi pondok gitu harusnya. Emang harus bareng-bareng sih. Kalau sendiri berat banget. Makanya anugerah terbesar itu duduk sama orang yang ahli ilmu, sama orang yang ahli zikir, sama orang yang pengen benar-benar dia memperbaiki hidupnya. Kalau dia sama-sama yuk kita mau memperbaiki, itu semangatnya nular. Tapi kalau sama orang aduh subuh masih tidur, kayaknya enaknya tidur lagi. Ngelihat sebelah masih tidur. Tapi kalau ngelihat tuh, kalau dulu saya pondok tuh jam 3 teman ada 2:30 udah bangun tuh udah ngeliat dia sholat, kayaknya hati tuh udah langsung deg-degan gitu. Wah saya juga harus nih sholat nih, bangun nih. Tapi kalau di rumah nggak ada yang dilihat sholat Bu, itu udah 2:30, aduh masih 2:30. Masih lama. Sayang nih waktunya, iya masih lama nih tidur lagi. Tapi kalau di pondok ngeliat, aduh ada orang yang sholat nih, udah ini nih. Aduh, udah termotivasi, udah akhirnya seger tuh duduk bangun minum sholat kita, akhirnya nggak ngantuk juga. Itu namanya energi spiritualnya menular. Jadi energi semangat spiritual itu menular Bu. Ibu bergaul sama yang malas saya yakin samanya. Ibu bergaul sama yang rajin paling nggak ibu kebawa gitu. Dikit lagi ya Bu. Ada lagi sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, misalnya sholat tahiyatul masjid. Ibu masuk masjid, ibu kalau ke masjid ngapain dulu? Sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Kalau ibu udah punya wudu, kan tadi udah sholat sunat tahiyatul masjid, ditambah sholat sunnah syukrul wudu atau syukril wudu, sholat sunnah bersyukur atas wudu tuh. Tahiyatul masjid tambah sholat sunnah syukril wudu. Sholat sunnah syukrul wudu boleh. Sholat sunnah bersyukur atas wudu. Artinya ibu udah wudu, ibu sholat gitu bersyukur atas wudu ibu. Karena wudu itu kenapa kita harus bersyukur? Itu tetesan wudu itu airnya menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan lebihan air wudu daripada anggota yang tidak wajib, dia akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Kalau ibarat ibu wudu sampai siku, ibu lebih ini ya, daripada siku ibu wudu sampai mata kaki, ibu lebih sampai betis, nanti ini jadi cahaya. Cahaya itu apa? Penerang. Kalau di yaumul mahsyar tuh gelap, ibu punya cahaya, nggak bingung jalannya ke surga tuh. Kayak ibu mati lampu, kalau nggak ada cahaya gimana? Malam-malam lagi, gak enak kan? Tapi kalau ada cahaya tuh enak. Masya Allah ada cahaya, ada yang nunjuk kita mau jalan kemana enak, ngambil air mau apa enak. Jadi artinya lebihan daripada wudu itu adalah membawa cahaya. Maka kita sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu. Wah kalau mau ngomongin pahala mah Bu, pahalanya Allah mah gak hitung-hitungan. Emangnya kita hitung-hitungan? Pokoknya Allah mah gak hitung-hitungan, pahalanya banyak tuh. Tambah lagi sholat sunnah duha tadi tuh. Ibu mau dibangunkan juga di surga kan juga bisa pakai sholat sunnah duha. Aduh neng aku gak bisa 12 rakaat nih, kayaknya nih rawatibnya gak bisa 12 rakaat. Ya udah sholat sunnah duha deh 8 rakaat kalau bisa gitu. Sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha kapan bagusnya? Ya tadi udah matahari terbit 15
menit sholat isyraq dulu, 15 menit baru duha, setengah 7-an lah. Itu mulainya. Bagusnya kapan? Kalau para sufi mengajarkan sholat sunnah duha yang bagus itu kalau ibu kosong di jam 9, jam 9. Matahari udah agak naik banget gitu, di tengah-tengah. Ya jangan nunggu zuhur juga, tengah-tengah duha. Ada lagi sholat istikharah, sholat mutlak. Bu, sholat istikharah tuh ibu kalau lagi bingung, bu, ini mau kemana ya, saya mau pindah, mau beli kampung muara ya, apa saya mau, anak saya mau kemana nih nanti tujuannya. Ibu sholat sunnah istikharah. Istikharah itu minta Allah pilihkan yang terbaik. Ya udah, niat aku sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya Allah pilihkan aku antara ini dengan ini, mana yang terbaik. Maka nanti ketika ibu dijalankan oleh Allah, dijalankan di jalan yang terbaik gitu. Jangan sampai ibu nyesel. Kadang-kadang kita gini, tanpa istikharah di akhir ternyata ya Allah kenapa ya aku dulu nggak begini gitu. Tapi kalau istikharah biasanya, ini saya pengalaman, saya diajarkan oleh guru saya sama Abi juga diajarin kalau mau apa-apa istikharah dulu. Saya dulu abis lulus SMA nggak mau kuliah ceritanya, karena demen mondok, pengennya mondok aja, udah demen pengen mondok dah, mondok aja lebih. Enggak, harus kuliah. Coba istikharah. Akhirnya ya udah kuliah. Ya udah akhirnya istikharahnya mondok sambil kuliah gitu ya. Mondok sambil kuliah. Ternyata udah selesai itu, ya Allah alhamdulillah, Allah pilihannya bagus gitu. Nanti sama tuh, asal ada apa tuh, ya Allah alhamdulillah, jadi nggak nyesel di akhir. Ternyata di akhir itu kita alhamdulillah Allah pilihannya kayak gini. Coba aku dulu pengennya kayak begini, pasti juga nggak ini juga gitu, kurang banget berkahnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh istikharah dulu. Biar apa? Nanti di akhir nggak nyesel. Artinya banyak keberkahan yang kita dapatkan. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat dan sebagainya. Tapi ada nih satu lagi sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Tadi yang tidak berjamaah kan banyak. Yang berjamaah itu sholat hari raya, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, dan sholat tarawih bu. Tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah, sama sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa minta hujan. Ini sholat yang dianjurkan berjamaah. Ibu nggak usah ngapalin sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, banyak kan. Sholat yang dianjurkan berjamaah tuh sholat hari raya, berarti Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sama sholat istisqa tuh. Dah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kebanyakan juga luber, insyaallah minggu depan. Ya, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau.